Hadirin hadirat para orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha zayyana as-sama bi thalathati asya. Allah itu menghiasi langit dengan 3. Allah menghiasi langit dengan 3. Yang pertama bisyams. Napa syams? Matahari. Panas-panas, masih panasnya kaya apa, lek ana matahari cek terhias itu langit. Ngene apa nggih? Panas gak ana matahari nih, gak enak. Sehingga adanya matahari, tumbuhan juga bagus. Ngene apa nggih? Manusia pun kalau tidak ada matahari, tidak sehat, Pak. Nah gitu. Sehingga matahari satu bentuk perhiasan di atas bumi yang ada di langit. Yang pertama. Yang kedua, wal qamar, bulan. Allah hiasi langit dengan rembulan. Kalau siang Allah hiasi dengan matahari, kalau malam Allah hiasi dengan rembulan. Subhanallah, sampai ndelok lek ndak ana bulan, Pak. Ndak enak peteng dedek papan. Subhanallah, ada bulan enak. Yang ketiga, wan nujum, bintang-bintang. Allah hiasi malam dengan rembulan dan plus ada bintang-bintang. Kalau ada bulan, ada bintang kelihatan, sampai aman. Alhamdulillah, da'u hujan. Sehingga Allah hiasi 3 hal ini ada di langit. Allah hiasi 3 hal ada di langit. Yang pertama, napa? Matahari. Yang kedua, yang ketiga, bintang. Sebaliknya, wa zuyyinal arda wa zayyanal arda bi thalathati asya. Allah juga hiasi di atas bumi ini 3 hal. Kalau di langit ada matahari, rembulan, wan nujum dan bintang, di atas bumi Allah beri hiasan. Yang pertama bil ulama. Dengan mereka adanya para ulama. Alhamdulillah, ada kiai, ada ustadz, ada masyaikh, ada para habaib. Mereka menjadi penghias bumi. Sehingga adanya mereka, bumi tidak seperti itu saja, terhiasi. Alhamdulillah, banyak orang kerasan gara-gara ada banyak orang-orang selamat gara-gara laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan gara-gara adanya mereka para ulama, kalau bukan gara-gara mereka, dengan adanya orang yang alim, manusia seperti binatang, Pak. Siapa yang ngajari sholat? Siapa yang ngajari puasa? Sampai haji setiap tahunnya kalau tidak ngerti ilmunya haji. Dari mana sampai tahu ilmu semuanya? Dari ulama. Mungkin panjang umur mereka, sehat afiat insya Allah. Semoga kita dipertemukan selalu dengan mereka ulama-ulama yang soleh, sehingga kita pun hidupnya dihiasi oleh Allah dengan adanya ulama insya Allah. Amin Allahumma. Sehingga penting, sebagaimana adanya matahari di langit, penting keadaan matahari, rembulan, bintang harus penting, dibutuhkan di langit. Juga di bumi dibutuhkan adanya mereka para ulama. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, jalisul ulama, sampai yang sering duduk dengan para ulama, wazahimhum birukabikum. Kalau Anda duduk sama ulama, Nabi ngasih contoh yang dekat. Artinya apa? Sampai jangan jauh-jauh. Tanya masalah urusan kerjaan, tanya. Siapa tahu sampai kerjaannya ternyata riba. Siapa tahu kerjaan sampean ternyata salah, transaksi yang salah. Tanya sama ulama, jangan malu. Lah wis gagal panen baru tekan yang ulama. Ha iki lho repot. Lah wis bangkrut baru tekan yang ulama. Mau urusan rumah tangga, urusan apapun, Nabi itu disetel untuk ngobati semua penyakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah menciptakan Nabi disetel untuk ngobati semua penyakit. Kalau di dunia dokter nih Pak, wonten dokter spesialis paru-paru dalam, spesialis kulit, kan wonten. Kalau Nabi spesialis semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang meneruskan siapa? Para ulama. Lek sampai ada urusan rumah tangga, datang kepada ulama. Biar tidak gampang sampai ucapkan kalimat cerai. Biar tidak gampang sampai ucapkan kalimat talak. Kalau Anda masalah dengan anak-anaknya, coba jangan ramai di pojok itu. Kalau Anda ada masalah dengan anak-anak Anda datang sama ulama, Ustadz, Kiai, Habib, anak saya modelin ngokong, pecicilan, lama, ya apa iki? Datang agar supaya diobati dengan caranya lah caranya sampai yang disambleki, Pak. Seplak, seplok, dijejuk dah. Kabur, selesai, entek anakmu. Wes gede digoleki, bapak wis nggih tungket iki, jegal mari. Ngoten akhire. Kalau Anda datang sama ulama diobati dengan caranya sama kerjaan sampean mungkin goyang dalam keadaan apapun datang mereka ulama. Wazahimkum birukabikum wazahimukum birukabikum. Duduk yang dekat dengan ulama, ojo isim. Orang yang malu dengan ulama bukan malu, namanya lecek, pengecut. Kenapa? Pengecut. Ulama itu bukan binatang buas, tapi dokter membuat sampean sehat. Kalau sampean merasa sakit dengan ulama, berarti sampean waras, normal. Aku disendir, bukan disendir, berarti sampean sakit. Karena mereka para ulama, Ustadz Misbah ini dokter. Lek sampai kesinggung berarti pinter iki juru, pas persis ini. Dokternya tahu penyakitnya sampean. Said Muhammad ini kalau sampai tersinggung dengan ceramahnya Said Muhammad, oh berarti pas penyakitnya sampean kena. Lek kulitnya sampean sehat, dikei betadin. Peri napa mboten? Lek sehat, peri napa mboten? Mboten. Lek ana sing luka, ditetesi betadin. Yo beri pemirsa. Gini apa enggak? Sama kalau hati sampean sakit berkena dengan nasihat, berarti hati sampean yang salah, bukan ceramahnya yang salah. Mungkin manfaat. Dekat ulama. Mengenai satu daerah ketika tanpa ada ulama tidak berkah, Pak. Tidak ada orang soleh tidak berkah. Kenapa sih kita harus dekat ulama? Kenapa sih harus kita dekat dengan mereka agar supaya mendapatkan ilmu? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyit. Ulangi. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita maitah binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Kalau Anda dekat dengan orang soleh, orang alim, mendengarkan hikmah, ceramah, nasihat, ilmu yang mereka sampaikan, hati sampean akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah hidupkan ini bumi dengan hujan yang ada di langit. Kayak sampai dana udan kan bingung. Bingung apa badan? Kakek udan tambah bingung. Kalau ada hujan enak tenang, adem, hanya sama. Sampai kepingin hati ini tenang, duduk dengan mereka para ulama. Pak, harta sampean tidak bisa membuat sampean tenang. Jabatan sampean tidak bisa membuat sampean percaya tidak percaya. Dengarkan ini. Wakeh wong sing sugih ternyata uripe ndak turu seprimbet gaya AC. Gak iso turu, Pak. Kepikiran. Subhanallah, ada orang ekonomi biasa-biasa, bahkan maaf turun yang dhuwure becak sak ngoroke sak ngilere. Nikmat. Gini apa nggih? Harta tidak membuat sampean tenang. Karena apa? Orang yang dekat dengan saya tenang, astagfirullah, apa jare wis. Kadang-kadang wis gak ngurusi wong penumpang wis. Penumpangnya sing bingung, sing tangeni. Pak becak. Subhanallah. Ana sing mompeng-mompeng ngenteni ning toko gak teko-teko wong iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Terkadang mereka yang punya jabatan kadang gak tenang, Pak. Ojo mikir kari enak ya dihormati wong, di bannere dipasang nang dinding. Nggak tenang. Ternyata rakyat biasa itu tenang. Wae sumbangan sampai ndak bingung wis. Bingungnya apa? Ngenteni sumbangan itu.
Sallallahu alaihi Muhammad. Hati yang membuat sampeyan tenang. Nabi Muhammad niku maaf sugih napa mboten? Sugih napa mboten? Abdullah bin Abbas sepupu beliau. Enggak ya sepupu beliau. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Orangnya ini kecil. Dikatakan satu ziro. Ziro ini gini. Apa ini? Apa bahasa sampean sak mene iki? Bukan sak sekut. Sak hasta ya. Beliau kecil. Kuntu adkhulu baitan Nabi. Dulu aku pernah masuk rumahnya Nabi, sa'ana lusaqfahu biyadi. Aku bisa ngerancuk atapnya Nabi dengan tanganku. Wili rumah Nabi Muhammad SAW. Kecil rumahnya Nabi, miskin itu Nabi. Bahkan yang diminta Nabi miskin memang. Allahumma ahyini miskina wa amitni wahsyurni fi zumratil masang. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan nanti aku di yaumil kiamah bersama orang-orang miskin. Tapi Nabi Muhammad bahagia, ndak keplasen kula mbek sampean. Mangan enak, sik ngrasa wong paling melarat. Nabi Muhammad itu pernah ngerasakan lapar 3 hari tidak makan. Ketika orang-orang bingung sampai malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, ya Muhammad, apakah perlu semua gunung yang ada di Mekah aku jadikan emas? Tidak kepingin saya, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga merasakan fa'aju'u yauman fa'asbir. Aku kepingin merasakan lapar satu hari sehingga aku bisa syukur, bisa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ashba'u yauman fa'ashkur, dan aku bisa merasakan satu hari kenyang dan aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono sampean. Lek rodok melarat, lek rodok ekonomi rodok ya mencolot didik, sampean sabar. Munjuk syukur. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah cara hidup, harus memakai hati. Hati bahagia, hidup sampai insya Allah bahagia. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Mungkin ulama-ulama kita dihidupkan sampai panjang umur insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, bumi dihiasi dengan ular. Yang kedua, Allah hiasi bumi ini dengan mator hujan. Alhamdulillah, ada hujan terhiasi, enak. Kan kalau tenang, taninya sampean, alhamdulillah, pohonnya sampean, alhamdulillah, gampang semuanya, ada hujan. Sepenting ojo ake-ake, kan kalau tenang. Kan ya, ojo ake-ake lah kakek, mumet bisa akhirnya. Yang ketiga kata beliau, yang ketiga bumi dihiasi wal imamul adil, pemimpin yang adil. Sampean duwe ulama soleh, guru yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, habib yang baik, ujannya masya Allah. Dua imam dak adil, bodoh sampean itu, dak bisa. Kita berharap ya. Sehingga Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang diceritakan oleh beliau, yang ngarang daripada qasidah Ya Arhamar Rahim, mengatakan nas'aluk waliyugim al-adla kay nastaqim ala hudakal gawim wala nuti'ul la'in. Ya Allah, kelasnya beliau ini. Nas'aluk waliyugim, ya Allah, kita minta pemimpin yang adil ya Allah, yang perhatian dengan rakyatnya, yang perhatian dengan daripada masyarakatnya. Nas'aluk waliyugim al-adla kay nastaqim. Kalau sudah pemimpin kami orang-orang yang adil, kita bisa istiqomah ibadah. Masjid kita bisa masuk dengan leluasa, majlis kita jadikan bisa leluasa berkat daripada imam yang adil. Nas'aluk waliyugim al-adla kay nastaqim ala hudakal gawim. Ya Allah, petunjukmu ya Allah, tunjukkan malam hari ini ya Allah, agar supaya kita tidak menjadi orang yang tercela karena mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Semoga kita selalu dipertemukan pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan, kita sayang kepada mereka semuanya. Kita sayang kepada saudara-saudara kita muslim lainnya. Kita semua sayang dengan orang-orang Indonesia semuanya, sehingga kita berharap semua yang ada di sini diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita insyaallah kabul berkat Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta doa khusus semuanya, khususnya doa orang-orang masyarakat daripada Parijatah ya Allah.